Assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku pengen ngebahas tentang cara menaikkan berat badan bayi di dalam kandungan. Nah, di sini buat kalian yang butuh informasi ini, pokoknya tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah, jadi di sini buat kalian pasti kalian lagi panik kan? Jadi si janin kalian itu timbangannya itu tidak sesuai dengan usia kandungannya. Nah, di sini kalian nggak usah panik-panik karena kenapa? Aku juga ngalamin. Jadi waktu hamil si Bintang, aku juga ngalamin timbangannya itu tidak sesuai dengan usia kandungannya. Nah, di sini aku mau ngasih tahu cara menaikkan berat badan si janin yang timbangannya itu kurang. Nah, jadi sebenarnya kalian pasti bertanya-tanya ya, kenapa sih berat si janinnya itu kurang gitu, padahal kalian udah makan atau kalian sudah berusaha makan sesuatu biarpun kalian posisinya lagi ngidam. Nah, di sini aku mau ngasih tahu ya, kenapa sih janin kalian itu timbangannya itu tidak sesuai dengan usia kandungannya biasanya ya kan. Ini karena efek dari kalian ngidam. Nah, sama aku itu ngidam sekitar 7 bulan dan aku tidak masuk nasi sekitar kandungannya itu sekitar masuk 5 bulan aku nggak makan nasi. Nah, cuman jalan 6 bulan 7 bulan itu aku udah bisa masuk nasi tapi tidak banyak. Nah, jadi yang pertama itu efek dari ngidam. Jadi karena kita mual, karena kita pusing, kita jadi malas makan. Nah, jadi di sini itu mempengaruhi timbangan si janin kalian. Nah, kayak gitu ya. Jadi aku mau ngasih tips aja. Jadi kalau misalkan kalian lagi ngidamnya parah dan kalian nggak bisa masuk nasi, kalian bisa makan jagung, kalian bisa makan ubi, atau makan karbohidrat yang bisa kalian makan apapun itu. Karena kalau misalkan kita lagi ngidam, aku pun waktu itu bener-bener gak bisa masuk nasi. Bahkan aku cuma ngelihat nasi aja aku bisa muntah, separah itu aku ngidamnya. Nah, terusnya lagi yang kedua, buat kalian yang suaminya perokok, kalau bisa kalian itu ngejauh ketika suami kalian sedang merokok. Nah, karena kenapa? Asap rokok itu bisa membuat berat si janinnya itu tidak tumbuh dengan baik. Buat kalian sekarang yang udah ngerti, kalau misalkan kalian lagi ada orang rokok, posisi kalian sedang hamil, kalau bisa kalian itu harus menghindar karena ini sangat berbahaya untuk si janin kalian. Nah, kayak gitu. Nah, yang ketiga, biasanya kalau misalkan si janin itu timbangannya tidak sesuai, biasanya kalian itu sedang sakit, misal kayak hipertensi atau kalian itu sedang kekurangan darah, nah kayak gitu, atau anemia. Nah, jadi di sini buat kalian, selama kalian hamil, kalian itu harus pinter-pinter ngejaga tubuh kalian, pinter-pinter milih makanan yang sehat untuk tubuh kalian. Nah, jadi di sini kalian itu harus berusaha agar si janin kalian itu biar tumbuh sehat dan dilahirkan dengan selamat. Nah, kayak gitu ya. Jadi itu adalah hal-hal yang bisa membuat timbangan si janin kalian itu tidak sesuai dengan usia kandungannya. Nah, kayak gitu. Nah, di sini dulu aku juga pas lagi dikasih tahu kalau timbangan janinnya itu tidak sesuai dengan kandungan, aku juga panik. Aku panik terus, aku harus gimana nih. Nah, mulai sekarang kalian nggak usah panik ya. Jadi kalau misalkan kalian USG, posisi kalian itu sekarang udah masuk 7 bulan atau 8 bulan, jadi kalian itu masih punya waktu 1 bulan untuk menaikkan berat badan si janin. Nah, caranya gimana? Nah, yang pertama, kalian bisa makan es krim, kalian bisa makan makanan karbohidrat, kalian bisa makan telur, terus kalian bisa makan sayuran-sayuran, terus kalian juga bisa minum susu hamil. Nah, kayak gitu ya. Sesimpel itu ya caranya. Jadi yang penting kalian itu ngejar biar si berat badan janinnya itu bertambah. Nah, kayak itu. Jadi kalau misalkan berat badan si janin udah 2500 atau 2,5 kilo itu udah aman. Nah, jadi di sini buat kalian yang timbangannya di usia 8 bulan kalian belum 2500, aku saranin aja kalian banyak-banyak makan yang bisa menaikkan berat badan si janin. Contohnya ya aku sebutin tadi, kayak makanan karbohidrat, kalian bisa makan
ubi, nasi, terus kalian bisa makan es krim, terus kalian bisa makan yogurt, kalian bisa makanan sayur dan buah-buahan. Nah, kayak gitu. Nah, terusnya lagi di sini kalian harus minum vitamin yang diberikan oleh si bidan atau si dokter. Kalian harus rajin mengonsumsi vitamin-vitamin itu. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa membuat si berat badan si janin itu bertambah. Nah, kayak gitu ya. Dan yang paling penting yang tadi, kalian harus menghindari asap rokok. Nah, terusnya lagi ya, di sini aku punya cerita ya. Jadi usia kandungan aku waktu itu sekitar 6 minggu atau 7 minggu ya. 7 atau 8 minggu lah. Nah, waktu aku periksa sama si dokter, aku di USG. Nah, itu aku bener-bener baru-baru banget aku itu hamil. Nah, si dokternya itu bilangnya gini, badan aku itu udah gendut, jadi kalau bisa hindari makanan apa sih namanya, kayak tepung, kayak susu hamil jangan diminum, terus pokoknya kayak kayak jangan terlalu berlebih lah, makanya ditakutkan ukuran si janinnya itu membesar. Nah, makanya dari usia awal hamil sekitar 2 bulanan itu aku udah dianjurkan sama si dokter untuk menghindari makanan-makanan kayak tepung gitu-gitulah. Nah, malah justru timbangan si janin aku tuh malah kurang. Nah, jadi di sini buat kalian yang ngerasa badan kalian gemuk juga, kalian juga harus apa sih namanya, eh, jaga makanan kalian juga. Jadi nggak usah berlebihan juga, nggak usah kekurangan juga. Cuman di sini aku tahu biasanya ibu hamil itu biasanya ngidamnya itu parah. Jadi nutrisi yang masuk ke dalam janin kalian itu kurang biasanya gitu. Cuman kalian nggak usah takut. Masuk 9 bulan itu biasanya timbangannya itu naiknya cepet. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi di sini buat kalian perlu digarisbawahi, kalau misalkan usia 7 bulan atau 8 bulan timbangan bayi kalian masih di bawah 2500, kalian masih bisa ngejar waktu 1 bulan itu. Jadi kalian makan makanan sehat. Nah, kayak gitu. Dan ini adalah pengalaman aku ya. Jadi aku itu janinnya itu timbangannya itu kurang, dan aku ngejar waktu itu sekitar usia 7 bulanan. Jadi aku punya waktu 2 bulan buat ngejar timbangannya itu sesuai, dan si bintangnya itu dilahirkan dengan berat 3100. Jadi 3 kilo 10 on. Nah, kayak gitu ya. Jadi di sini buat kalian yang sekarang ngerasa sama kayak aku dulu, timbangan janinnya itu kecil, kalian nggak usah takut ya. Jadi pokoknya masuk 9 bulan itu nggak tahu kenapa timbangannya itu naiknya cepet banget. Jadi kalian masih punya waktu buat ngejar si timbangan si janin itu. Nah, kayak gitu. Dan di sini yang paling penting yang perlu digarisbawahi ya, jadi kalian itu jauh-jauh sama asap rokok. Nah, kayak gitu, karena asap rokok itu bener-bener mengganggu perkembangan si janin. Nah, kayak gitu ya. Jadi buat kalian yang udah paham, udah tahu sama yang aku sampaikan ini, mulai dari sekarang kalian lakukan ya. Jadi kalian gak usah takut-takut lagi. Jadi masih ada waktu buat ngejar. Kalian bisa makan makanan yang apa sih namanya, makanan-makanan sehat. Vitaminnya juga harus diminum. Nah, kayak gitu. Jadi pengalaman waktu dulu aku buat ngejar timbangan si janin itu, aku dikasih vitaminnya lumayan banyak sama si dokter. Terus aku juga mengonsumsi makanan-makanan yang aku suka, kayak buah-buahan, kayak es krim. Nah, padahal sebelumnya aku itu ngidamnya parah. Dengan makan es krim aku itu mualnya itu berkurang. Cuman berhubung karena si dokter melarang aku untuk makan makanan yang bisa membuat aku jadi gemuk, aku tuh bener-bener ngehindarin itu semua, tapi justru malah si janin aku tuh tumbuhnya itu tidak sesuai dengan usia kandungannya. Nah, kayak gitu. Nah, di sini juga kalian untuk mengetahui timbangan si janinnya itu sesuai atau enggak, biasanya kalau kayak di bidan-bidan, biasanya itu diukur perutnya. Nah, buat kalian yang ngerasa pernah diukur sama si bidan, itu tandanya si bidan lagi mengukur usia kandungannya itu sesuai enggak gitu loh. Jadi kan kalau sama bidan itu kan nggak pakai USG ya, jadi mereka hanya bisa ngukur gitu. Jadi untuk lebih akuratnya kalian bisa USG. Jadi besar lingkarannya, berat badan si janin itu biasanya bisa ditimbang melalui USG. Jadi di sini buat kalian aku saranin USG itu
selama 9 bulan itu kalau bisa 3 kali ya. Jadi di usia sekitar 3 bulan 4 bulan, terus yang kedua itu 7 bulan, yang ketiganya itu usia 9 bulan. Usia kalian mendekati melahirkan itu penting. Karena kenapa? Jadi kalau misalkan USG yang kedua itu untuk melihat berat badan si janin itu bagaimana. Nah, terus kalau yang terakhir itu, yang ketiga itu biasanya untuk melihat posisi janinnya. Jadi kepalanya itu udah di bawah atau belum, atau ada masalah kelilit atau apapun itu bisa terlihat melalui USG. Nah, cuman kalau buat kalian yang jarang USG ya mohon maaf kalian tidak mengetahui kondisi si janin kalian. Nah, kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan kalian nanya, dulu aku USG berapa kali? Dan aku jawab, aku USG 7 kali selama hamil si bintang. Karena kenapa? Aku itu kayak yang pengen ngelihat gitu loh. Setiap bulan tuh aku pengen ngelihat. Jadi aku bener-bener bisa tahu keadaan si bintang, timbangannya, beratnya, bahkan kelainannya si bintang. Jadi si bintang itu di dalam kandungan udah terlihat dia itu hidrokal, jadi buah jakarnya itu terdapat cairan, itu sudah terlihat di usia kandungan sekitar 7 atau 8 bulan itu udah terlihat, dan si dokter juga menyampaikan. Nah, jadi pentingnya USG itu seperti itu. Cuman buat kalian, mohon maaf yang keuangannya sama kayak aku cuman menyarankan kalian itu USG-nya itu kalau bisa 3 kali di usia 3 atau 4 bulan, 7 bulan dan 9 bulan. Jadi untuk mengetahui berat badan si janin, terus posisi janin itu tuh penting. Nah, kayak gitu. Jadi buat kalian yang ingin melahirkan secara normal, kalian kalau bisa kalian harus USG. Apapun itu, mau USG 4 dimensi atau 3 dimensi terserah. Yang penting kalian itu USG. Bahkan kalian juga harus kontrol sebulan sekali ya, nggak usah ke dokter, kalian ke bidan aja, ke bidan atau ke puskesmas terserah. Yang penting si janinnya itu selalu dikasih vitamin, jadi si janinnya itu insya Allah tumbuhnya sehat, tumbuh berkembangnya juga bagus. Nah, kayak gitu. Nah, aku ulangin lagi ya. Jadi di sini untuk meningkatkan berat badan si janin, kalian bisa makan alpukat, makan es krim, susu ibu hamil, terus vitamin-vitamin yang diberikan oleh bidan dan atau dokter, kalian harus minum secara rajin, teratur. Terus kalian bisa makan karbohidrat kayak nasi, jagung, atau ubi. Nah, pokoknya kalau misalkan kalian nggak bisa makan nasi, kalian bisa ganti dengan yang lainnya. Terus kalian bisa makan telur, sayuran. Nah, pokoknya hal-hal itu yang bisa membuat si janinnya itu timbangannya itu naik. Dan terusnya lagi di sini kalian nggak usah perlu khawatir lagi ya. Jadi kalau misalkan sekarang usianya 8 bulan, kalian masih ada kesempatan 1 bulan untuk meningkatkan berat badan si janin. Udah pasti naik, yang penting kalian berusaha, ya kan. Terus sebenarnya juga di sini berat badan si janin itu yang paling pasnya itu ya sekitar 2800 atau 3 kilo. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan udah 2500 atau sekitar 2,5 kilo itu udah aman. 3 kilo juga timbangannya juga udah bagus ya. Cuman kalau bisa jangan 3 kilo 3,5 kilo ke atas. Jadi 3.600 atau 3.800 bahkan 4 kilo. Kalau bisa jangan segede itu. Jadi kasihan ibunya waktu melahirkan. Jadi di sini kalau misalkan ada yang timbangannya sekitar 2.700, kalian nggak usah panik-panik, itu udah ukuran normal. Jadi kalau yang nggak normal itu ukuran 2.500 ke bawah. Nah, kayak gitu. Nah, jadi di sini buat kalian yang pengen tahu si bintang itu dilahirkan berapa kilo, bintang itu 3.100. Nah, kayak gitu. Jadi di sini kalian nggak usah panik-panik lagi, pasti timbangannya itu bakalan naik. Pokoknya kalau masuk 9 bulan itu pasti naik. Nah, kayak gitu. Nah, terima kasih ya udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.